Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, baik di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Tetapi sebelumnya, perkenalkan saya Ronggo Purwanto, berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri Ronggo Purwanto, Muhammad Zain, Muhammad Fajar Fauzi, Muhammad Soiri, Rafli Latif, Hardi Prasetyo, dan Muhammad Dini Alfarizi. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Pak Ustaz. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu memahami konsep Islam tentang teks ekonomi, politik, dan politik, sosial budaya, dan pendidikan. Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dan mulia di sisi Allah. Demikian juga mulialah orang yang mempelajari, menguasai, mengembangkan orang yang mempelajari disiplin disebut alim, alim jamak atau ulama. Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa hanya ulamalah dan dari sekian banyak umat manusia yang takut kepada Allah. Mengapa hanya ulama? Sebab mereka lah yang mengetahui bahwa hakikat ilmu itu sebenarnya berasal dari Allah. Dalam dunia modern, seni menjadi bagian penting dari modernitas. Dengan dukungan penuh perangkat canggih, refleksi, dan produk kesenian merambah ruang-ruang keluarga dan masyarakat, termasuk ke dalam dunia pendidikan tinggi dengan menambah berbagai nilai baru. Seni dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan. Di sisi lain dapat mengancam nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Baik, lanjut ke slide ketiga, yaitu pandangan Islam tentang perekonomian. Yang pertama itu barang dan jasa produksi. Yang kedua, sistem produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, sistem distribusi yang berlaku antara pelaku ekonomi. Yang keempat, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Yang kelima, antisipasi terhadap fluktuasi pasar mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain. Ikhtiar manajemen. Yang keenam, ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Baik, slide selanjutnya yaitu penjelasan tentang prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip Islam ekonomi konvensional. Berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya, atau dengan alat sekecil-kecilnya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir, tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya sehingga mutu produksi dapat terjamin. Dengan demikian pula, keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya,
dan tidak perlu melewati batas. Jadi, keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan harus sewajarnya dan tidak merugikan orang lain. Baik, slide berikutnya yaitu mengapa diperlukan perspektif Islam dalam implementasi iptek ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua. Yang pertama, ayat-ayat Quran dan sumber pertama ini mencula berbagai disiplin ilmu. Misalnya teologi, bisnis, ilmu hukum, politik, ekonomi, perdata, pidana, dan lainnya. Ayat-ayat Quran adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan kepada Rasulullah, termasuk dalam mushaf untuk kemaslahatan umat manusia. Kedua ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dengan menggunakan akal yang juga ciptaan Allah. Sumbernya adalah alam ciptaan Allah. Instrumennya adalah akal manusia ciptaan Allah pula. Baik, slide berikutnya yaitu membangun argumen tentang kompatibel Islam dalam tantangan modernisasi. Anda masih ingat bahwa modernisasi mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan atau kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan, aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia yang kusam menjadi bersinar, dari yang lamban menjadi serba cepat, dari yang tradisional menjadi rasional, dari yang primordial menjadi nalar. Baik, slide selanjutnya ada 3, yaitu pertama, tidak menunggu kesulitan. Penjelasannya itu ajaran Islam tidak mengandung kesulitan dalam segala aspeknya. Sebaliknya, ajaran Islam itu mudah dan masih dalam batas-batas kekuatan manusia. Tidak mengandung banyak tahlif. Ajaran Islam tidak mengandung banyak tahlif atau beban. Kerangka dasar ajaran Islam hanya 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan hakikat. Bertahap. Ajaran Islam diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap. Demikian juga proses pembumiannya di tengah masyarakat pada saat itu juga bertahap. Baik, D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek dalam mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di satu sisi meningkatkan kualitas kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, tetapi di sisi lain membawa dampak terhadap wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yakni kapasitas pemodal dan pekerja atau buruh. Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, misalnya telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspeknya, termasuk pola keberagamaan, perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua, bertemu, dan berhadapan secara fisik.
berubah menjadi silaturahmi cukup melalui mendengar sana lewat telepon, SMS, Facebook, atau media sosial lainnya. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang bagaimana Islam menghadapi tentang modernisasi. Baik, jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.